Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka seperti biasanya, di mana Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu mengenai tentang sang satria piningit menguasai 4 unsur yang ada di dunia ini. Jadi yang Abah sampaikan, sebuah topik daripada sang satria piningit adalah bahwasanya sang satria piningit menguasai 4 unsur di dunia ini. Para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Kuasa atas takdir segala manusia, selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan rezeki kepada kita, dan selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah, menyimak. Ya, mudah-mudahan Abah akan semakin lebih berbenah diri dalam menyajikan sebuah konten yang bermutu, yang berkualitas, demi memuaskan para penggemar YouTube dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube yang budiman, topik pembahasan ini memanglah sangat berat bagi sang satria piningit di dalam menguasainya, ya, di dalam menguasainya, ya. Bahwa 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan angin, ya, tidak serta-merta itu ada pada dirinya. Ya, tidak serta-merta itu ada pada diri sang satria piningit. Yang disampaikan oleh beliau bahwasanya 4 unsur itu adalah datang ketika beliau menguasai daripada ilmu marifatullah, yang dimana salah satunya adalah ketika terjadinya proses jat manjing sifat, sifat manjing jat. Disinilah yang disebut dengan manunggal ing kaula Gusti, ya, disinilah. Nah, dari sinilah penguasaan jat manjing sifat, sifat manjing jat, ya, ketika menyatu, maka akan melebur diri, ya, akan Allah lebur, ya, akan Allah lebur menjadi satu, yaitu apa? Ismu jat menjadi nurullah, ya. Nah, disinilah maka hidupnya kalimat Allah di dalam hati daripada sang satria piningit. Nah, ketika kalimat ismu jat Allah itu hidup di dalam hati sang satria piningit, maka 4 unsur ini yang merupakan salah satu awal penciptaan, ya, di alam wahdat, ya, yang pertama kan alam ahadiyat, terus alam wahdat, terus alam wahadiyat. Nah, di alam wahadiyat ini 4 unsur ini terciptalah yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya terciptanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari 4 unsur, yaitu air, api, angin, dan tanah, yang dimana malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mencari saripati tanah. Nah, disinilah maka wajarlah apabila seorang manusia itu, ya, yang betul-betul tekun beribadah dan memahami serta mencari jati dirinya sendiri, insya Allah ketika beliau, ya, ketika siapapun yang memang mau mempelajari dan mencari, insya Allah akan ketemu dengan ilmu yang dikata sajatine ing manungsa yaiku rasane Allah. Sajatine ing manungsa yaiku rasane Allah. Maka kalau sudah zat Allah, ya, kalau sudah zat Allah hidup di dalam hati manusia, maka seluruh apa yang menjadi ciptaan Allah, ya, akan tunduk dan patuh kepada Allah, ya, akan tunduk dan patuh kepada Allah. Maka Allah lah yang mengikatnya daripada unsur-unsur yang 4 itu. Kalau Allah sudah mengikat 4 unsur itu dan menjadikan seorang manusia di muka bumi ini daripada penciptaan Adam sebagai manusia pertama, ya, maka wajarlah apabila ada di antara kita yang sekarang ini dalam proses mencari sebuah jati diri, ya, dari jalan mencari ilmu atau tolabul ilmi, yang salah satunya adalah dengan jalur mencari ilmu toriko. Bagaimana toriko? Ya toriko rabbaniyah atau ilahiyah, yaitu apa? Toriko menuju jalan kepada rahmat Allah, mengenal Allah dan memarifatkan Allah, ya, memarifatkan diri kepada Allah itu, ya. Maka disinilah ya manusia akan paham ketika man arofa nafsahu faqad arofahu rabbah, ya. Barang siapa yang sudah mengenal akan dirinya, maka dia sudah akan mengenal dengan seyakinnya adanya Tuhan, maka dia akan mengenal dirinya sendiri, mengenal adanya Tuhan. Man arofa nafsahu faqad arofahu rabbah. Maka dia akan mengenal adanya Tuhan, tapi bukan dirinya Tuhan. Nah, ini penting sekali kita pahami, ya. Nah, disinilah penguasaan akan 4 penjuru arah, ya, manusia, ya, betul-betul, ya, di dalam menekuni daripada pengamalan ilmu, ya, apa yang dirasakan oleh sang Satria Piningit seperti itu. Tidak serta-merta ada di dirinya. Memang dirinya juga termasuk adalah secara kodrati manusia yang dimana tercipta oleh 4 unsur itu. Tetapi di dalam prosesnya beliau harus menumbuhkan. Seperti kita ingin makan jagung, maka kita harus menanam bibit jagung dulu, menyirami, jadilah pohon jagung lalu berbuah beliau. Nah, kita nikmati seperti itu, ya. Di sini ada kalimat ikhtiar, usaha, usaha. Itulah yang dialami oleh sang Satria Piningit, ya. Jadi tidak secara ada tiba-tiba sang Satria Piningit menguasai ini, menguasai, tidak, ya. Tetap harus dilalui sebuah proses, karena ini adalah satu bentuk pembelajaran, pengalaman hidup, dan agar pengetahuan dia terbuka seperti itu, ya.
Ya, begitulah para penggemar YouTube dimanapun berada. Ya, Abah sampaikan bahwasanya Sang Satria Piningit ya menguasai 4 unsur, yaitu air, api, angin, dan tanah, yaitu dengan proses ikhtiar, yaitu apa, dengan tolabul ilmi ya. Tidak serta merta itu ada dan mampu dia menguasai, tapi tetap dia harus belajar. Karena apa? Karena sudah banyak sejarah pengalaman daripada bagaimana cara menguasai 4 unsur itu ya. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga apa yang Abah sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.